sampai di Wahaga ya. Hah? Halaman 16. 16 Wahaga Ibnul Jauzi. Nggih. 16 Majauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaga dan diceritakan atau bisa dibaca wahugia. Kalau dibaca wahaga cerita Ibnu Jauzi. An Abi Ali Al-Barbari. Ibnu Jauzi. Iya. Nggih. Inna thalathata ikhwatin minas Syam kanu yaghzun wa kanu fursanan syuj'anan fa asarrahum ar-rum marrah wa qala al-malik inni aj'alu fikum al-malak wa azwajukum banati wa tadkhuluna fil nasraniyah. Ini Imam Ibnu Jauzi menceritakan suatu riwayat. Haka ini diambil dari kata-kata hikayah. Hikayah, cerita. Ada satu riwayat dari Al-Imam, seorang ulama, Ibnu Jauzi. Cerita ini diriwayatkan lagi dari An Abi Ali Al-Barbari. Dari Abi Ali Al-Barbari, berkata, inna thalatha ikhwatin minas Syam kanu yaghzun. Ada 3 bersaudara di mana dia seorang muslim dan dia berdakwah di dalam agamanya Allah, yaghzun, berjuang, bahkan berperang. Dikala ketiga orang bersaudara ini ditentang oleh orang-orang non-muslim saat itu, dan dia berada minas Syam, ada di kota Syam, yakni sekarang Suriah, di kota Suriah, Syam, zaman dulu. Yaghzun dari kata-kata ghaza, artinya mereka berperang, berdakwah, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 bersaudara ini wakan fursanan. Fursanan artinya mereka mengendarai 3 kuda. Fursan ini numpak jaran tuh ya, kalau bahasa Bali naik kuda. Fursan. Syuja'anan, 3 orang ini masya Allah nggak pernah takut mati. Padahal tantangannya luar biasa. Tapi karena kepingin dia mati syahid, dia berjuang di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Namanya hanya 3 orang ini berjuang dengan begitu beraninya, memerangi orang-orang non-muslim yang begitu banyak saat itu ya. Akhirnya fa'asarruhumur Rum, ditawan oleh Raja Rum Romawi. Tawan. Kena tangkap, ditawan, dimasukkan penjara. Kemudian diinterogasi. Fagal Malik itu rojo. Mongko berkata, faqala mongko dawuh sapa al-Malik. Sapa Malik yakni rajanya, interogasi ketiga saudara. Ya.
Apa yang dikatakan oleh Malik? Dipanggil satu orang dulu. Katanya, ini aku sesungguh sak temene ingsun ya. Aja'alu fikum, akan menjadikan kalian semua bertiga kalau mau ya, al maliku, ingin kalian ini menjadikan raja, saya jadikan raja kalian ya. Wa azwajukum banati, dan kalian akan saya ambil menantu, saya ambil menantu katanya. Mau tak jadikan raja ya, saya ambil menantu, tapi syaratnya wadadkhulu fin nasraniyah, syaratnya kamu masuk agama Nasrani. Jadi setelah ditangkap orang muslim ini, kau akan selamat. Tidak saya hukum pancung bil i'dam ya, dengan hukuman pancung, hukuman mati, tapi kalian akan saya jadikan raja, saya ambil menantu, asalkan kalian masuk ke dalam agamaku, kata Raja Rum, yaitu agama Nasrani. Harus keluar dari Islam. Ini tawaran raja kepada 3 orang yang ditawan ini. Apa reaksi daripada ketiga orang yang ditangkap ini? Sebab kalau menolak maka dihukum pancung, dibunuh, ditebas lehernya. Kalau kepingin selamat, bahkan jadi raja, diambil menantu, tapi harus keluar dari agama Islam. Ini tawaran seorang raja. Kalau kita bayangkan bagaimana kalau umpama terjadi pada diri kita, ini untuk menilai keimanan kita. Bagaimana kira-kira? Apakah kita mau mengorbankan agama kita sehingga kita menjadi orang yang selamat? Ya. Ataukah kita tetap berpegang teguh wala tamutunna illa wa antum muslimun? Kira-kira umpama kita, kamu tolak permintaan raja, kau mati, ya. Tapi kalau engkau kepingin selamat, enak, hidup enak, berada di istana, ya, maka permintaan raja harus dipenuhi. Bagaimana kalau kita keder juga ya? Tapi kalau Jangan. pemuda Banser, saya kira saya kira Islam, insya Allah Amin. di atas segala-galanya ya. Amin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu banyak contoh bagaimana ya, Mas Ito satu persatu suaminya digoreng ya, oleh Firaun, taruh di bejana yang dipenuhi dengan minyak ya. Kalau kau tidak keluar, satu persatu suaminya, anak laki-lakinya ya. Dikala masih menggendong anaknya yang bayi, dia ragu-ragu, aduh bagaimana? Tersisa dia dengan bayinya, suaminya sudah digoreng.
disitulah saat bayi yang masih kecil itu masih merah, ya, termasuk bayi yang ajaib. Sebab dalam satu sejarah, baik disampaikan di dalam Al-Quran atau dalam hadis, ada 4 peristiwa di mana bayi baru lahir bisa ngomong. Dan belum ada sejarahnya sesudah itu terjadi. Kalau terjadi zaman sekarang banyak orang minta air. Bisa yang banyak mau calon DPR itu datang sama dia bayi ini, ya. Bayangkan kalau bayi bisa ngomong. Ya. Wong Ponari aja dapat batu aja sudah. Parkirnya saja tuh dapat berapa? Sampai 25 juta satu hari. Parkirnya aja lah, apalagi Ponarinya. Nggak bisa ngomong Ponarinya. Hanya begitu, ini batu itu aja. Apalagi kalau ada bayi bisa ngomong baru lahir. Ya, di antaranya bayi yang bisa ngomong, bicara, ya. Ya katakan, wahai ibu, ya, ibu jangan takut. Itu bukan merupakan siksaan, itu minyak yang mendidih, itu adalah surga bagi kita, wahai ibu. Ibu jangan ragu. Nah, di situ makanya Mahito itu, bayangkan bayi menguatkan ibunya sehingga loncat ke bejana itu dalam keadaan syahid. Sehingga dikala Rasulullah Mi'raj, ya Jibril, begitu harumnya tempat ini apa ini? Ya Rasulullah, ini kuburan keluarga Masitoh yang digoreng oleh raja. Sehingga disebut dalam satu peristiwa dalam Isra dan Mi'raj. Ya. Apalagi dalam Al-Quran disebut dikala Siti Maryam melahirkan, heboh itu orang-orang Israel, Yahudi, Bani Israel. Ya. Bagaimana ini? Ya Ukhta Harun. Jadi Siti Maryam disebut di situ Ukhta Harun. Wahai saudara perempuannya Nabi Harun, berarti masih keluarganya Nabi Musa alaihissalam ini, Siti Maryam. Makana abuki mra'as sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Kan begitu kan? Dalam surat Maryam. Bagaimana engkau ini? Engkau punya ibu adalah orang salihah. Makana abuki mra'as sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Itu keturunanmu itu adalah keturunan para nabi, orang-orang soleh. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ya, ada Ali Imran. Tapi kenapa engkau melahirkan tanpa suami? Kan gitu kan? Dalam Al-Quran, dalam surat Maryam. Pemakarat ummuki baghiyah. Jadi Maryam nggak bisa ngomong. Bagaimana mau ngomong? Ini buktinya memang ada bayi. Mau menolak, kata orang Yahudi, apa ente mau menolak? Ini bayi yang kau pangku ini siapa? Siapa ayahnya? Maka di situ dalam Al-Quran disebutkan fa'asyarat ilaih. Jadi Maryam nggak bisa ngomong, fa'asyarat ilaih, memberikan isyarat pada bayi. Tanya sendiri sama bayi ini. Ya. Ngamuk lagi orang Yahudi. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin nih bayi ini bisa ngomong? Begitu kan? Bagaimana mungkin? Demikian lagi Siti Maryam memberikan isyarat. Tanya saja. Ini Abdullah, kan begitu ya? Dalam Al-Quran ini Atani al-kitab waj'alani nabiyya, kan begitu kan? Aku ini bayi yang ngomong, hamba Allah. Waj'alani, apa itu? Aku ini nabi. Wa atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dia diberi kitab, yakni kitab Injil. Ya.
dan saya diperintahkan untuk melaksanakan sholat, kan begitu terusannya ayat itu. Dan saya diminta wa birrum biwalidati, saya berbuat baik kepada ibuku, katanya. Jadi Nabi Isa diangkat oleh Allah jadi nabi mulai sejak bayi, diberi kitab Injil mulai sejak beliau lahir. Ini bisa ngomong peristiwa itu. Ada lagi disebut dalam Al-Quran peristiwa bayi bisa ngomong, saksinya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, saksi Nabi Yusuf dikala dituduh berbuat serong, ya, dengan seorang wanita di kerajaan Mesir. Dalam satu riwayat itu Zulaikha, ya. Nabi Yusuf nggak bisa mengira. Ini buktinya setelah masuk kamar berdua wanita dan laki-laki. Padahal Nabi Yusuf dikejar sama perempuan, ya. Akhirnya apa? Dikala diinterogasi, kata Nabi Yusuf, ya, kalau ingin percaya, coba cari bayi yang malam ini lahir, tanyakan sama dia, siapa yang salah? Kan begitu kan? Bayi ini yang ngomong, inka nakomi suhu kudda min kubulin, kan begitu kan? Jadi kalau umpama kata bayi ini setelah ditanyakan siapa yang salah nih, yang perempuan apa yang laki, apa Yusuf yang menggoda, ya. Akhirnya bayi ini ngomong dalam Al-Quran, lihat saja bajunya Yusuf. Kalau yang sobek itu di depan bajunya, maka yang salah itu Yusuf, yang benar adalah perempuan itu. Nah, ya, istilah kalau umpama yang laki-laki Nabi Yusuf mungkin dicakar karena perempuannya nggak mau, kan begitu kan? Tapi wa in kanat qamisu qudda min duburin, tapi kalau umpama bajunya Yusuf qamisuhu, sehingga Nabi Yusuf jadi mulai zaman itu bukan hanya HRS, ya, Habib Rizik Syihab saja yang dituduh bermacam-macam, ya. Wah, Al-Quran sudah menyatakan sejak zaman, ya, insya Allah Nabi. Kalau dulu bisa ngomong. Wah, ini agar supaya ya Allah memberikan kekuasaan, ya, mukjizat pada Nabi Yusuf, sehingga fitnah yang terjadi, karena saat itu kalau ada wanita hamil apa segala sudah heboh. Kalau sekarang kan nggak heboh. Kalau ada orang hamil, gampang orang tuanya walaupun ini sudah besar perutnya carikan apa itu penghulu. Kadang-kadang udah 3 bulan 4 bulan habis nikah lahir dia. Padahal nanti kalau lahir wanita ini, ya, perempuan, bapaknya nggak bisa untuk menjadi wali nikah saat kalau sudah dewasa. Itulah Al-Quran menceritakan setil-til. Sampai, ya, para hadirin, cerita yang semacam ini di dalam Al-Quran, perempuannya nggak mau kalah, karena dituduh sekarang adalah, bayangkan orang istana ini, wanita ini dituduh menggoda apa itu anak angkatnya Nabi Yusufnya, anak angkatnya. Akhirnya Zulaikha dalam satu riwayat, ya, memang dalam Al-Quran tidak disebut Zulaikhanya, kan begitu, ya, wanita, Imra'atu Misri. Jadi apa itu wanita kerajaan Mesir. Jadi supaya nggak malu, karena ini menjadi viral, kata
perempuan di istana. Iya, kau tidak melihat Yusuf. Biar siapapun kalau melihat Yusuf, katanya pasti tergila-gila. Jangankan saya yang tiap hari melihat ada di istana. Akhirnya dikumpulkan dalam istana wanita-wanita muda, bahkan ibu-ibu muda. Dikumpulkan di istana, setiap orang ibu-ibu suruh pencokan, disediakan buah-buahan dan pisaunya. Ya, biar nggak saya saja disalahkan, katanya nih. Ya, jadi wanita itu ribuan berderet, di depannya disediakan buah-buahan dan pisau satu persatu. Habis itu Nabi Yusuf baru dibuka pintunya, suruh jalan. Ini wanita dalam Al-Quran disebut falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ini dalam surat Yusuf. Dikala wanita yang dikumpulkan itu di kerajaan Mesir, yang disediakan satu persatu pencokan istilahnya, buah-buahan dan pisaunya, melihat falamma ra'ainahu, dikala mereka melihat kepada Nabi Yusuf, akbar, terpukau, kira motong mangganya, padahal yang dipotong waqatna aydiyahunna, tangan-tangan mereka diiris tidak terasa melihat saking tampannya Nabi Yusuf. Diiris, dikira penuh kecap, penuh darah itu, tapi tidak terasa saking tampannya Nabi. Waqatna aydiyahunna. Makanya kalau anak-anak muda yang belum punya pasangan ini, mengamalkan ini, wanita semua tertarik. Iya. Ada makin lagi loh. Jadi yang baca setiap habis sholat kan 7 kali ditiupkan ke mukanya. Mukanya bagaikan gula. Pak. Iya. Ini Pak Haji nih. Sudah kawin tambah lagi. Tambah lagi Pak Haji nih sampai kepingin. Wa qatana aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza. Oh, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Malaikat kalau setampan ini. Enggak terasa dia potong semua jari-jarinya. Ini digambarkan kalau ruhnya orang mukmin. Al-Qur'an itu Masya Allah luas. Digambarkan, ya, karena dalam satu riwayat ruh orang mukmin kalau dalam orang kalau nazar diambil ruhnya oleh malaikat Israfil, itu dalam satu riwayat sama dengan orang hidup-hidup di kulit, saking sakitnya. Sama dengan orang hidup-hidup itu dikuliti kulitnya. Akan tapi dia tidak akan merasakan sakit. Kenapa? Setiap mukmin akan kembali kepada Allah, dilihatkan tempatnya di surga, sehingga saat dicabut dia nggak merasa, malah tersenyum, senang, girang, kepingin cepat mau ditarik rohnya. Maka sampai Nabi Muhammad saking sakitnya, ya Allah, tumpahkan semua sakitnya syakaratul maut kepadaku, jangan kepada umatku. Saking kasihannya Rasulullah. Ya. Nah, tapi di sini Al-Quran menyebutkan ada orang, ya, sama dengan ruhnya mukmin. Kalau umpama dicabut oleh Allah sama dengan ini. Ya, dalam peristiwa Nabi Yusuf ini orang dipotong-potong nggak merasakan sakit. Sama orang mukmin saat dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Israel, diperlihatkan la yahruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Mukmin tidak dicabut ruhnya kecuali melihat tempatnya, bidadari tersenyum, melihat surga yang begitu indah, sehingga tidak terasa saat dicabut. Ya, padahal sakitnya luar biasa. Sama, ya, saat orang memotong tangan mereka, tapi karena melihat ketampanan Nabi Yusuf, nggak terasa bahwa sakit. Nabi Yusuf lewat, waduh, menjerit semua, tangannya habis. Nah, ini, iya, itu diantaranya. Ya. Jadi di sini kita teruskan, ya, kata Malik,
wahai raja, raja itu kau harus masuk agama Nasrani. Fa'abau, abau ibu mongko menolak. Ya. Wa qalu ya Muhammadah. Ya. Jadi, aduh kanjeng Nabi Muhammad katanya. Mereka menolak. Akhirnya fa'amara bi thalathati qudurin fasabba fiha zaid. Maka raja memerintahkan untuk dibikinkan tempat semacam galon yang isinya minyak, kemudian mendidih, dibakar mau digoreng di tiga ini. Suruh lempar ya ke dalam minyak yang mendidih ini. Kalau tidak mau ya summa ukila tahtahan nar salah ayyam, selama 3 hari ya, minyak di dalam tong yang besar ini, selama 3 hari diurupkan api, maksudnya pakai kayu bakar supaya mendidih. Kemudian yu'raduna fi kulli yawmin ala tilkal qudur. Ketiga-tiganya, itu mendidih kalau engkau tetap ya, artinya kalau engkau tetap tidak keluar dari agamamu, engkau akan digoreng, kan gitu kan? Wa yad'u ila nasraniyah. Dan dipaksa ketiga-tiganya itu untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Fa'abawuna, mereka tetap menolak ya. Fa'ulqiya al-akbar fil qadr. Maka pertama yang dilemparkan kakak yang paling tua, saudaranya yang paling tua dilemparkan ke dalam tong yang berisi minyak mendidih ya. Tsummatani, kemudian kakak yang kedua. Tsumma udiyal asghar, kemudian diperlihatkan kepada yang kecil. Fajala yaftaru andin bi kulli amrin, jadi dengan segala macam agar supaya ada satu yang bisa mengikuti agama Nasrani. Kakaknya yang pertama sudah dilempar, sudah masuk ke dalam bejana minyak yang mendidih. Kakak yang kedua juga mati. Ya. Fagoma ilaihi ilajun. Ilajun ini artinya ada al-bujunya, raja itu berdiri untuk membujuk saudara yang paling kecil. Fagala ayyuhal malik, raja, ana aftinu, biar saya saja yang akan membujuk, memfitnah dia. Minta kepada raja andini supaya keluar dari agamanya. Kalau gimana? Dengan cara apa? Ya. Jadi raja sudah putus asa, akhirnya ada al-bojo yang mau biar ada satu dari ketiga orang ini yang masuk agama Nasrani. Akhirnya apa? Ya. Bimada? Galah. Ya. Alimat annal Arab asrau syai' ila nisyan. Raja, kita kan tahu Arab, orang Arab ini biasanya dia tunduk
kepada wanita. Ya. Jadi pancing dengan perempuan saja ini. Ya. Walaisa fir Rumi ajmal min binti, katanya. Dan di negara Rum ini tidak ada yang paling cantik melebihi putriku. Biar putriku nanti yang menggoda dia, katanya. Ya. Jadi apa itu diserahkan kepada putrinya Al-Ghudu. Fa'adfa'ahu, ya, hatta ukhalliyahu. Akhirnya ini laki-laki yang satu-satu, kalau kakaknya berdua sudah mati, tinggal satu ini supaya ini bisa ada yang masuk agama Nasrani. Ya. Akhirnya kata Al-Ghudu, ya raja, biar serahkan pada saya. Bagaimana caranya? Saya punya putri yang paling cantik, biar dia yang menggoda. Ya. Sebab kalau sudah dipancing orang Arab ini dengan wanita, biasanya tak berkutik. Iya, banser-banser ini ya. Ini banser luar biasa zaman dulu ya. Tidak mudah tergoda ini. Ya. Akhirnya fadarahu ajaran arba'in, ya. Fa innaha satafdinuhu. Fadarabalahu ajaran arba'ina yawman. Sampai 40 hari dibikin berdua. Wa dafa'u ilaihi faja'a bihi wa adkhalahu ma'a bintahu wa akhbaraha bil amri. Itu pun juga bilang sama bapak, saya tidak pernah disentuh, wahai. Ya. Tidak pernah disentuh walaupun hanya berdua selama 40 hari. Padahal ini wanita ini menggoda terus setengah dibuka-buka sudah, kan begitu kan? Tapi Masya Allah ini imannya kuat, kan begitu. Ya. Faqalat lahu da'u. Ya. Jadi mengatakan lagi putrinya, biarkan wahai ayahku, katanya, berikan waktu lagi. Diberikan waktu lagi. Bagaimana? Setelah diberi waktu, ya, faqad kafaituka amru fa'adama ma'aha, faqad kafaituki amruhu faqama ma'aha naharu sha'imun wa lailuhu qa'imun. Ternyata ya, ini laki-laki ini kalau malam dia ibadah, siang puasa. Bagaimana biar digoda? Dia ambil wudhu, sholat, ambil wudhu, baca Al-Quran, ya. Dikala di sampingnya sudah ada paha-paha terbuka, saya baca Al-Quran. Nih, Allah, ya ini banser memang ini. Ya. Amin. Hatta mata'at min ajal, sampai batas ajalnya, ketentuannya belum berhasil. Ya. Faqala li ibnatihi, maka Al-Ghudu itu mengatakan kepada putrinya, ma sana'ti? Qala ma sana'tu syai'an. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hada rajul, ini laki-laki, ya. Ini dikatakan faqad ahwaihu fi hadhil baldah. Dia kehilangan dua saudaranya, jadi nggak punya gairah, kata. Dia trauma melihat kematian kedua saudaranya. Ya. Jadi dia tidak punya gairah apa-apa, wahai ayahku, kata. Ya. Malam dia ibadah, ya. Siang dia puasa, ya. Akhirnya apa? Fa akhafa an yakuna imtina'uhu min ajrihima kullama ra'atahuma. Walakin izdadatil malik fil ajal.
Ya. Wahai ayahku, minta lagi kepada raja agar diberi kesempatan. Saya yakin, katanya, wanita ini untuk menundukkan ini laki-laki. Ya. Saya yakin mampu menundukkan laki-laki ini, kata putrinya. Minta lagi, ya, kepada raja diberi waktu. Apa yang dia inginkan? Wahai ayahku, katanya, minta kepada raja dan buanglah saya menemani dia ila baladin ghairi hada. Karena kalau di negara ini orang digoda, dia tetap tidak akan bisa kena trauma melihat kejadian kedua saudaranya di tempat ini. Jadi nggak mungkin dia, karena dia marah karena ada saudaranya yang dibantai di sini. Maka biarkan saya ini dengan dia ditaruh di satu tempat, keluar dari kota ini. Ila baladin ghairi hada. Fazadahu ayyaman, maka diberi waktu beberapa hari. Fa akhrajahuma, maka dikeluarkanlah seorang laki-laki dengan wanita Nasrani ini ila qaryatin ukhra, ila qaryatin ukhra, kepada satu kota yang lain yang jauh dari tempat ini. Fama kata ala dzalika ayyaman, maka berdualah keduanya ini setiap hari, ya, shaimun nahar wa qaimul lail, tapi laki-laki ini tetap berpuasa di siang hari, malam beribadah. Hatta idza bagiya minal ajal, sampai batasnya belum kena. Ya, padahal sudah, bayangkan kalau sudah laki-laki dibuang berdua, ya, orang paling cantik kan begitu kan, dibuang ke hutan misalnya. Karena kalau di sini katanya dia trauma, saudaranya dipantai di tempat ini, buanglah, dibuang, minta dibuang wanita ini dengan laki-laki ini untuk menundukkan laki-laki ini, ya. Qalat lahul jariyah lailatan, pada satu malam, karena nggak pernah dibicarakan oleh laki-laki ini, karena ini sudah berdua di sebuah hutan di tempat yang lain jauh dari kota pembantaian saudaranya ini, ya. Qalat lahul jariyah lailatan, ya, pada satu malam ini wanita ini berbicara, ya hadai, ya hadai laki-laki, ini araka, saya melihat kalian ini tugaddizu rabban aziman, engkau benar-benar mengagungkan, mensucikan Tuhan, ya. Wa inni qad dakhaltu ma'aka fi dinik, ya. Wa taraktu dina aban, saya ingin, katanya, masuk, dakhaltu ma'aka fi dinik, biarlah saya masuk ke dalam agamamu, katanya. Saya tinggalkan justru yang terpengaruh perempuannya, karena melihat bagaimana baiknya, ya, siang hari berpuasa, malam hari ibadah, ya. Galalaha fa kaifal hila fil har, bagaimana engkau yang merekayasa semacam ini, justru engkau akan masuk ke dalam agamaku. Qalat inni ahtalu lak, nah, ya, memang ini adalah rekayasa saya supaya saya bisa hidup bersamamu, katanya. Waja'atu bidayah farakaba, maka naik kendaraan, ya. Wa kana yasiranil lail, pada malam hari jalan, ya. Jadi supaya tidak dilihat oleh orang-orang dari orang-orang kerajaan, ya. Tengah malam dia keluar, ya. Terus sembunyi di siang harinya, ya,
wa bikitmanin nahar fabainama huwa yasirani laila id sami'a waqa'a khilan. Kok tiba-tiba pada malam hari mendengar suara kuda. Faidan bi akhwaihi wa ma'aha. Iya. Tengah malam dikala sudah keluar dari kota itu, kok ada di semacam hutan ini suara kuda, ya. Ternyata di hadapan kedua orang laki-laki dan perempuan ini, ternyata saudaranya yang meninggal itu menaiki kuda, padahal sudah dibantai, digoreng oleh raja, kan begitu kan? Jadi di sini dikatakan faidan bi akhwaihi wa ma'huma malaika, bersama keduanya adalah malaikat. Ya. Rusulan ilaih, ya, yang diutus untuk menemui mereka berdua, yakni wanita dan laki-laki. Fasallama alaihima, maka saudaranya tadi, ya, memberikan salam kepada keduanya, padahal dianggapnya sudah meninggal. Wa sa'alahuma, heran, sa'alahuma, takon, artinya tanya, loh, kau kan sudah dibancang, engkau kan sudah digoreng, engkau kan sudah mendidih dalam tong besar, kenapa engkau masih hidup? An halihima faqala, dijawab oleh kedua saudaranya, makanat, ya, illal atiyah, illal absah, ya, allati ra'aitu hatta kharajna fil firdaus. Ternyata katanya apa? Saya ini kesini hanya sebentar. Dikala aku melihat dari surga engkau keluar bersama wanita ini, maka aku keluar dari surga Firdaus, katanya. Ternyata berada di surga Firdaus. Saya keluar karena engkau melihat, aku melihat kalian ini berdua dengan wanita yang bukan mahramnya. Maka aku keluar dari surga, ya, diutus oleh Allah untuk menemuimu. Ya. Wa innallaha awsalana ilaik. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menemui engkau. Linashhada tazawwujak bihadhil fatnah. Untuk menjadi saksi atas pernikahanmu. Nih. Fazawwajuhu, maka dinikahkan ia wanita itu oleh malaikat, disaksikan oleh kedua saudaranya. Warajau, kemudian kedua saudaranya balik lagi naik kuda, nggak ketemu lagi. Sekerdipan mata hilang itu saudara. Kenapa? Dia kembali ke surga. Ya. Ternyata memang roh ini, dalam satu riwayat saya baca dalam hadis, roh orang yang meninggal ini melihat kepada saudara-saudaranya yang ada di dunia. Kalau melihat saudaranya itu taat kepada Allah, dia senang, istabsyu. Akan tapi kalau sudah saudaranya ini dilihat banyak melanggar perintah Allah, dia sedih dan berdoa, ya Allah, jangan matikan dia saudaraku ya Allah, kecuali dia dalam keadaan diberi hidayah. Ini roh-roh seperti ini. Terutama, ya, begitu banyak mutawatir roh itu kalau sudah hari Kamis sore pulang mereka. Lihat ke keluarganya. Ya. Nah, kalau di sini, dikala saudaranya melihat dari surga keadaan
adiknya ini dengan wanita bukan muhrimnya berdua di tengah hutan. Nah ini bahaya, jangan sampai imannya hancur. Akhirnya ya namanya orang yang mati syahid ya. Orang yang mati syahid berperang di jalan Allah, orang yang kepingin mati berkali-kali ini orang yang mati syahid. Seandainya bisa mati perang lagi, hidup lagi, mati perang lagi, hidup lagi, kan gitu kan. Ini orang yang mati syahid, ingin yang mati berkali-kali ini orang pejuang-pejuang ini. Saking bagaimana dia jihad di jalan Allah yang begitu luar biasa, kan begitu ya. Sehingga orang mati syahid itu dikatakan ingin mati berkali-kali. Andaikan mati, hidup lagi, berjuang lagi. Saking apa itu tingginya fadilah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ini kedua saudaranya itu menemui adiknya. Jadi kalau para aulia ya, kalau orang ahli sunnah wal jamaah itu bukan hal yang mustahil ya, orang yang di kuburan itu datang apa itu ke rumahnya, bahkan berbicara dengan keluarganya ya. Begitu banyak, seperti juga Ki Hamid. Pernah juga saya diceritakan anaknya sendiri, Ki Syarani Abdan, yang apa itu yang jadi dosen itu, siapa lupa namanya saya. Waktu saya dipanggil itu. Jadi abahnya itu sering duduk ya. Jadi para aulia wassalihin ini ya. Jadi kalau kita, bukan hal yang mustahil yang semacam itu, bisa saja terjadi. Tapi orang-orang tertentu, sebagaimana ini kejadian, ya, orang yang sudah ada di surga untuk menemui adiknya dan menjadi saksi pernikahan adiknya, kan begitu. Fazawwajuhu iyyaha wa raja'u wa kharaja ila baladi Syam. Akhirnya satu ini selamat pulang ke negara Syam, yakni Suriah. Fa aqama ma'aha. Kemudian nih orang ini, yakni laki-laki ini, fa'agama ma'aha, hidup bersama wanita itu ya. Tabbatanallah bil qaulit tsabit, mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita dengan bi qaulit tsabit, dengan perkataan Allah ya, bi qaulit tsabit, yakni ya, ditetapkan ya iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Wa amana minal kufri, dan mudah-mudahan kita terhindar dari kekafiran, wan nifaqi. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Ya Rabbana